Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fajar Rahmatullah dengan akhiran NIM 036 dari kelompok 12 Chromium dengan kakak pembimbing Kak Riko Mahendra Putra. Baik, kelompok 12 di sini memiliki 9 anggota. Yang pertama ada Arinda Sabrina Setiawan dengan akhiran NIM 087. Yang kedua ada saya sendiri. Yang ketiga ada Jovanli Gibran Subekhi dengan akhiran NIM 026. Yang keempat ada Melba Agustin dengan akhiran NIM 079. Yang kelima ada Ulfa Faizatul Laili dengan akhiran NIM 009. Yang keenam ada Salwari Madani dengan akhiran NIM 042. Dan yang ketujuh ada Asmawati Triandayani dengan akhiran NIM 036, 038, maaf. Yang kedelapan ada Oktavia Nurjanah dengan akhiran NIM 055. Yang kesembilan ada Laila Nur Sofiah dengan akhiran NIM 013. Baik, next. Baik, di sini masuk pembahasan pertama. Dunia semakin hari berkembang secara cepat. Hal-hal yang kita nikmati saat ini mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Perbedaan batas dan waktu bukan menjadi suatu kendala. Bila dulu dimulai dengan teknologi yang dapat mendengar suara orang yang terpisah secara jarak dan waktu, sekarang kita sampai kepada teknologi di mana kita dapat menerima gambaran visual selain audio. Dan tidak terbayang teknologi apalagi yang akan muncul 50 atau 100 tahun mendatang. Itu pun merupakan salah satu contoh perkembangan teknologi yang kita nikmati saat ini. Dan masih banyak lagi dampak perkembangan zaman saat ini. Sejarah perkembangan revolusi industri 1.0. Perjalanan perkembangan revolusi industri dimulai dari 1.0, di mana mekanisme produksi dengan memanfaatkan energi dan uap. Era 1.0 terjadi pada pertengahan abad 17, yang merubah kehidupan sosial ekonomi masyarakat Eropa. Era ini dimulai sebelumnya dengan produktivitas yang rendah. Hal ini terjadi karena pada masa itu, tenaga manusia menjadi satu-satunya sumber tenaga dalam melakukan produksi. Akibatnya, tingkat produktivitas yang rendah dan tidak dapat mengimbangi kebutuhan yang tumbuh. Selain dengan kebutuhan untuk sektor pertanian, maka pendapatan yang diperoleh pun semakin rendah. Kayu menjadi bahan bakar utama yang digunakan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Keterbatasan kayu menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan. Menurut Alan Robert G. The British Industrial Revolution in Global Perspective tahun 2009. Apa yang menjadi faktor pendorong terjadinya revolusi di Eropa ada 4 poin. Yang pertama yaitu munculnya penemuan-penemuan teknologi seperti mesin uap, mesin tenun, kapal uap yang semua itu meningkatkan produktivitas perekonomian dan mobilitas perdagangan. Yang kedua, digunakannya batu bara sebagai sumber bahan bakar yang menggantikan kayu bakar. Yang ketiga yaitu berkembangnya teknologi pada sektor pertanian antara lain mesin pertanian seperti traktor. Yang keempat yaitu urbanisasi. Baik, dengan berubahnya sistem ekonomi dan sosial masyarakat ini, maka muncul juga organisasi tenaga kerja yang mulai terstruktur. Dengan semakin meningkatnya produktivitas, maka pendapatan mengalami peningkatan juga. Dengan pendapatan yang semakin tinggi, maka pendapatan per kapita masyarakat semakin tinggi. Dan dampaknya membuat perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Selain itu, perubahan tatanan sosial yang sebelumnya bersifat tradisional dan kekerabatan yang ditemui di pedesaan, dengan perpindahan penduduk yang datang dari pedesaan yang beragam, maka tatanan sosial ini bergeser ke bentuk yang majemuk dan modern. Selain dimulai di Inggris, revolusi industri 1.0 ini merebak juga ke negara lain, seperti Prancis, Jerman, dan diikuti negara-negara kawasan Amerika Utara, khususnya Amerika Serikat. Dan perkembangan industri ini sampai ke Asia, di mana Jepang mengalami perkembangan teknologi dan industrialisasi pada tahun 1860-an melalui restorasi Meiji. Sejarah perkembangan revolusi industri 2.0. Era industri selanjutnya melangkah ke era 2.0. Bila pada era sebelumnya mesin-mesin menjadi hasil penemuan yang membantu manusia dalam melakukan produktivitas, maka pada awal abad 20, listrik membawa perubahan ke tahapan yang baru. Setelah listrik ditemukan oleh Michel Faraday dan dikembangkan, maka penggunaan energi listrik lebih efektif
dibandingkan dengan tenaga uap atau air, karena produksi difokuskan ke satu mesin. Pada era ini, produktivitas berkembang pada tahap efektivitas dan efisiensi manufaktur. Artinya, tidak hanya bagaimana menghasilkan produk yang lebih banyak, namun juga bagaimana dapat menghasilkan produk yang lebih banyak lagi dengan biaya yang lebih kecil dan waktu yang lebih singkat. Era inilah mulai berkembangnya program manajemen yang memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manufaktur. Manajemen atau pengelolaan ini diantaranya dengan dilakukan pembagian kerja. Sejarah perkembangan revolusi industri 3.0 bergerak pada era 3.0 dimulai dengan penemuan chip elektronik dan komputasi awal pada tahun 1969. Pada kegiatan manufaktur, produksi yang menggunakan mesin mengalami perkembangan dengan kemampuan dalam menganalisa, monitoring, dan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan secara digital. Pada era ini juga ditemukan untuk pertama kali Programmable Logic Controller atau PLC pada tahun 1960-an yang memungkinkan otomatisasi dan robotisasi dalam sistem produksi. Penemuan dan pembuatan perangkat elektronik seperti transistor, selanjutnya chip sirkuit yang terintegrasi memungkinkan untuk lebih mengoptimasi mesin-mesin individual untuk melengkapi dan mengganti operator. Periode ini juga melahirkan perkembangan sistem perangkat lunak untuk memanfaatkan perangkat keras elektronik. Sistem terintegrasi seperti perencanaan kebutuhan material digantikan oleh alat perencanaan sumber daya perusahaan yang memungkinkan manusia untuk merencanakan, menjadwalkan, dan melacak arus produk melalui pabrik. Tekanan untuk semakin mengurangi biaya menyebabkan banyak produsen memindahkan komponen dari operasi perakitan ke negara-negara berbiaya rendah. Dengan kondisi ini, maka dikenal manajemen rantai pasokan. Era industri 4.0. Dan saat ini kita tiba pada era industri 4.0, yaitu dengan menghubungkan manufaktur yang dioperasionalkan dengan komputasi dan internet. Dua hal tersebut menjadi faktor utama dalam perkembangan kemajuan manufaktur saat ini dan di masa yang akan datang. Pada prinsipnya, yang menjadi penekanan dari era industri 4.0 ini terdiri dari interkoneksi yang terdiri dari kolaborasi, standarisasi, dan keamanan. Tantangan era industri 4.0. 1. Tantangan lingkungan. Dunia mulai merasakan perubahan iklim yang diakibatkan karena pola hidup manusia di dunia. Bumi menjadi semakin panas dan penggunaan dan eksploitasi bumi membuat sumber daya alam semakin langka. 2. Tantangan politik dan regulasi. Standarisasi menjadi suatu keharusan dalam suatu industri. Setidaknya yang menjadi komponen dasar dalam manajemen yaitu product, place, people, and promotion harus memiliki standar yang diperlukan untuk mengembangkan industri luas dan meningkatkan produktivitas. Informasi yang mudah diakses akan menjadi potensi salah bila digunakan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Keamanan data dan informasi menjadi suatu yang penting dalam era industri 4.0. Tantangan yang ketiga yaitu tantangan ekonomi. Tuntutan permintaan masyarakat bukan saja produk yang dibutuhkan, namun sudah bergeser kepada kebutuhan inovasi, sesuatu yang baru dan juga permintaan yang berorientasi pada layanan yang lebih tinggi. Selain itu, kolaborasi dalam hal networking menjadi modal dalam hal pengembangan industri. Industri berlomba-lomba untuk mengembangkan usahanya ke semakin luas. Usaha saat ini yang mulai berkembang dengan memanfaatkan kemajuan media sosial. Perkembangan e-commerce yang dulu didominasi pemain besar seperti Alibaba, sekarang mulai diramaikan dengan pemain dalam negeri seperti Bukalapak, Blibli, dan masih banyak lagi. Tantangan yang keempat yaitu tantangan sosial. Di antaranya adalah pertumbuhan penduduk dunia yang melambat, di mana keadaannya penduduk dengan usia lanjut akan semakin meningkat, dan migrasi antar negara semakin tinggi. Dan sudah banyak orang yang bekerja secara virtual, yang tidak dibatasi dengan letak dan waktu. Selain itu, semakin banyak penduduk dunia yang akan memilih tinggal di perkotaan karena tawaran fasilitas ruang eksternal dan pelayanan dasar masyarakat yang lebih lengkap. Yang kelima adalah tantangan teknis, seperti penggunaan data eksponensial sebagai akibat perkembangan teknologi. Hal di atas adalah tantangan yang dihadapi dunia secara umum. Bagaimana pemerintah dalam menghadapi tantangan yang dijelaskan di atas. Pemerintah telah menyusun strategi administrasi di era industri 4.0. Revolusi industri membawa dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan saat ini, terutama pada
ranah perekonomian. Kegiatan ekonomi kini telah meninggalkan cara konvensional dan beralih ke industri dan manufaktur mesin. Bahkan seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia memasuki konsep industri 5.0. Konsep ini melahirkan robot dengan kecerdasan buatan yang mampu menandingi peran manusia. Artinya manusia dituntut untuk terus berpikir kreatif untuk menciptakan hal-hal baru dan teknologi baru yang berguna pada semua aspek kehidupan. Bagi sebuah perusahaan, masa depan revolusi industri jadi tantangan sendiri. Disebut sebagai tantangan karena mau tidak mau perusahaan harus mulai mengikuti ritme yang ada agar tidak tergerus persaingan. Selanjutnya adalah strategi perusahaan dalam menghadapi revolusi industri. Yang pertama ada perbaikan material. Perbaikan alur barang dan material dalam industri bisa jadi cara ampuh untuk mengurangi impor bahan baku dan menghemat biaya. Dengan menerapkan perbaikan material, suatu perusahaan diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya alam Indonesia agar nilainya meningkat. Hal ini juga harus disertai dengan adopsi teknologi dalam sektor produksi dan lainnya. Yang kedua ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk menghadapi masa depan revolusi industri, perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Meskipun robot dengan kecerdasan buatan telah dikembangkan dan digadang-gadang mempermudah sektor industri, namun kehadiran manusia tetap dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk mencapai target dan mengembangkan skalanya, suatu perusahaan harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi. Baik, kesimpulannya, dengan menyusun strategi administrasi dalam menghadapi pembangunan era industri 4.0, diharapkan Indonesia siap dalam menghadapi perkembangan dan dapat bersaing dengan negara-negara lain. Indonesia dapat berkembang tidak saja menjadi target pasar namun menjadi pemain industri 4.0 yang mampu menghasilkan produk, barang, dan jasa yang dapat dipasarkan secara masif dan dapat meningkatkan perekonomian bangsa yang menuju kesejahteraan, yang tidak meninggalkan prinsip sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Mungkin dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.